Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Evi di sini. Pada kesempatan hari ini akan membawakan sedikit informasi tentang dunia MotoGP disertai dengan play game yang bisa kalian lihat. Di sini untuk rider yang kita bawa yaitu Francisco Bagnaia, sekaligus untuk beritanya kita akan ulas untuk Francisco Bagnaia. Dalam uji resminya, Bagnaia itu menjadi yang tercepat ya untuk hasilnya. Terus untuk hasil top speednya yang paling kenceng dan itu dipegang oleh Johann Zarco. Data yang aku dapatkan itu Johann Zarco itu mendapatkan peringkat ke-1 untuk kecepatan ya. Jadi untuk yang paling kenceng itu ada di Johann Zarco, tapi untuk posisi pertama yang menduduki kualifikasi bukan kualifikasi, untuk sesi latihan resmi itu dipegang oleh Francisco Bagnaia dengan waktu 0,296 detik dari rivalnya yaitu Johann Zarco. Sedangkan untuk pembalap ketiganya itu Quartararo menduduki posisi ketiga dengan 0,334 kalau nggak salah, 334 detik. Terus rekan setimnya yaitu Enea Bastianini itu mampu memperlihatkan peningkatan dari keduanya. Saat itu dirinya berhasil menempati peringkat ke-6 lewat raihan waktu selama 1 menit 38,373 detik ya. Itu cukup bagus untuk Enea Bastianini sendiri, karena Enea Bastianini sendiri terbilang baru ya kalau di Ducati Lenovo, walaupun sebelumnya dia ada di tim Gresini, tapi jelas-jelas performa beda ya. Settingan sama performa beda, walaupun sama-sama satu mesin, sama-sama satu lini Ducati, tapi setelannya jelas beda-beda. Apalagi kemarin kalau nggak salah ya Bastianini itu ngeboyong ininya, mekaniknya, salah satu mekaniknya gitu ya waktu 2002 kemarin. Terus Enea Bastianini sendiri masih belum sempat mendapatkan kesulitan untuk menembus zona 10 besar di hari pertama. Dia masih belum bisa ya. Dirinya itu hanya bisa menempati peringkat ke-17, jadi masih terhitung adaptasi. Tapi menurutku Enea Bastianini bertalenta. Tapi di sini nanti bakalan aku notice itu si siapa tuh? Aduh, kok lupa aku, dari tim Suzuki yang tempo hari Shining. Betul lupa namanya. Yang satunya Joan Mir, satunya lagi tuh loh, apa ya? Nanti. Dari tim LCR pokoknya. Jadi dalam sejarah MotoGP, bukan dalam sejarah MotoGP, dari tahun kemarin 2022 yang aku amati itu tim LCR nggak pernah segemilang ini catatan waktunya semenjak dipegang oleh pembalap yang dari Suzuki itu. Aku lupa namanya, padahal familiar banget. Terus sementara itu Marc Marquez dari Repsol Honda masih kesulitan mencari waktu terbaik di hari kedua tes MotoGP Portugal. Di dalam tahun ini memang banyak kendala-kendala, diantaranya yang paling banyak dikeluhkan itu aerodinamika guys, dimana motor-motor itu masih banyak perbaikan di sisi yang paling utama itu di bagian aerodinamika. Bahkan tim Yamaha sendiri itu regulasi untuk fairingnya nggak masuk regulasi waktu diperiksa, jadi sekarang dia harus memperkecil lagi, tapi itu bukan suatu masalah yang besar sih. Untuk Quartararo, untuk Marc Marquez itu bisa menyelesaikan di posisi ke-14 dengan catatan 1 menit 38,778 detik. Media kebanyakan menyorot itu Marc Marquez-nya, tapi nggak menyorot pada tim LCR-nya yang dipegang oleh bener-bener lupa guys, yang dari Suzuki itu. Padahal sering aku ini gara-gara masuk LCR jadi namanya jadi turun ininya biasanya pamornya itu. Joan Mir satunya itu siapa ya, pokoknya dia itu catatan waktunya itu lebih bagus daripada Marc Marquez maupun Joan Mir. Jadi persaingannya masih ketat ya.
Namun hasil ini terbilang masih lebih baik dibandingkan dengan sesi tes pramusim MotoGP di Portimao hari pertama, mengingat saat itu pembalap berkebangsaan Spanyol tersebut yang dimaksud ini adalah Marc Marquez ya. Dia harus berada di urutan ke-19 di sesi latihannya. Marquez lagi-lagi tidak bisa tampil lebih baik dari rekan setimnya yang berada di Repsol Honda, ya ini Joan Mir. Nah ini nih, Joan Mir lebih optimis ketimbang Marc Marquez ya, untuk kembangan daripada RC yang terbaru. Tapi Joan Mir ini mempunyai talenta dan potensi untuk berhasilnya cukup gede ketimbang yang lama Pol Espargaro gitu loh. Nanti ada kejutan sih pasti untuk Joan Mir sendiri, karena jebolan tim Suzuki nggak pernah mengecewakan, intinya kayak gitu aja. Terus ini adalah ada beberapa hasil tes seperti mau di hari kedua ya, yang aku dapetin dari media. Francesco Bagnaia di urutan pertama, terus urutan kedua itu dipegang oleh Johan Zarco. Tapi kalau urusan kecepatan tertinggi, kecepatan tertinggi di sirkuit ini itu juara pertama Johan Zarco untuk top speednya. Fabio Quartararo di posisi ketiga, Luca Marini. Nah ini satu lagi yang jarang kesorot juga. Performa Luca Marini sudah membaik ya di sirkuit ini. Dimana Luca Marini kalau kalian sorot di tahun 2022 kemarin, Luca Marini itu sulit banget itu kayaknya untuk bisa bersaing masuk jajaran 5 besar. Dia itu selalu mengalami kendala di bagian depan. Tapi untuk hari ini performanya cukup baik ya Luca Marini. Sama Marco Bezzecchi dari Mono Ducati VR46. Nah, jadi satu tim ini berada di posisi 4 dan 5. Jadi benar-benar udah solve kayaknya dengan problem di tahun kemarin. Walaupun sekarang ini lagi banyak problem di bagian ban ya. Tapi masih bisa oke. Lalu urutan ke-6 di sesi latihan kedua diikuti Enea Bastianini. Lalu Alex Marquez ada di posisi ke-7 dan di posisi ke-8 ada Jorge Martin, Brad Binder di posisi 9, Alex Espargaro di posisi 10. Ntar dulu, ini edisi 13. Ini yang edisi 13 sesi 2. Tapi untuk yang sesi yang baru yang baru keluar 16 kemarin kok. Itu sudah berbeda lagi ya. Ini udah nggak jadi patokan lagi. Oh, Alex Rins, sorry. Dari tadi aku nyariin namanya dari LCR tim Honda. Alex Rins kalau nggak salah itu dia menduduki posisi ke-5 kalau nggak 6 gitu loh. Dalam sesi latihan itu yang terus dia itu mendapatkan posisi pokoknya sekitaran 5 sampai 8 lah. Yang tercepat juga. Waktu aku lihat daftarnya itu, dan itu cukup mengesankan ya guys ya. Kenapa? Berarti dia waktu memilih untuk mengambil kontrak dengan LCR Honda itu berarti dia udah benar-benar punya skill yang bagus dan matang, tak peduli dengan motornya. Memang sih kalau misalnya kendaraan itu yang nomor 1, tapi kalau masalah skill itu nggak bisa dibeli ya guys ya. Jadi dia ada di posisi yang cukup bagus. Nanti bakalan aku notice itu beberapa yang akan menjadi rival berat untuk menduduki juara dunia 2023 itu salah satunya Alex Rins, terus duo daripada Ducati Mono VR46 antara Marco Bezzecchi dan Luca Marini, karena dua ini sudah kayak punya strategi khusus. Terus habis itu satu lagi yang aku notice lagi dari tim Aprilia, karena dia bagus juga, tapi bukan yang divisi utamanya, tapi yang tim satelit. Tunggu, aku lihat dulu daftar namanya. Nah ini Raul Fernandez mencatat waktu cukup bagus, dia masuk di 10 besar di sesi latihan resmi. Jadi nanti itu beberapa yang otomatis yang cukup nanti bakalan gemilang karirnya, dan mungkin ya kalau masalah disorot sih lihat animenya ya. Tapi kalau aku sih ya
nanti akan ada tim penyulit seperti Alex Rins yang bakalan sering bersinar, terus Paul Fernandes, tim dari VA46 yang sudah mulai bagus performanya, seperti itu. Untuk tim dari KTM kayaknya nggak begitu ini ya, nggak begitu membuat bagus, tapi sepertinya masih kalau dibilang ada peluang karena jarang sekali kesorot tim dari KTM, dalam arti kayaknya nggak punya problem-problem yang begitu serius gitu di motornya, mungkin hanya sedikit minor gitu aja. Oke, sampai sini informasi yang bisa aku berikan untuk kalian. Dari selamat menikmati. Untuk putaran akhir ini kita lihat Marc Marquez ada di posisi pertama, mengejutkan dalam game ini. Di posisi kedua ada Jack Miller dan Morbidelli di posisi ketiga. Tidak mengecewakan Morbidelli. Kalau Morbidelli tahun ini mengecewakan, dia bakalan di kick out sih, digantiin sama pemain dari divisi Moto2. Oke, Bagnaia posisi ke-6 dan Paul Espargaro juga mengejutkan dari tim Gas-Gas, bisa masuk ke-7 dalam sejarah game ini. Dalam artian dari beberapa hari kemarin kan kita main nggak pernah tim Gas-Gas masuk dalam jajaran 10 besar. Hari ini bisa masuk di jajaran 10 besar Paul Espargaro, dan Alex Rins juga tampak di situ. Alex Espargaro sudah mulai menurun, biasanya dia kalau dalam beberapa matchku ada di posisi 5 besar, sekarang udah turun di 8. Kayaknya game ini menyesuaikan juga sama pembalap yang terbaru sekarang, maybe ya. Oke, sekian dari Bang Epi dan selamat beraktivitas kembali.